datang memberi pencerahan dari desa ke desa seperti itu. Nah, ada respon seperti itu. Hanya saja ya memang mungkin perlu waktu. Kemudian di 2011 itulah saya diajak sahabat saya, saudara saya, Pak Samsumar atau Senior Sarjana Hukum, untuk kembali lagi kita lanjutkan. Tetapi dengan posisi seperti itu, saya pada posisi wakil, beliau menjadi calon bupati, dan perjuangan kami berdua didukung oleh masyarakat dulu waktu masih 21 kecamatan termasuk Buton Tengah dan Buton Selatan. Sejak itu saya bahu-membahu dengan Pak Umar, kita berdiskusi, kita libatkan semua pihak, berkoordinasi dengan provinsi, dengan gubernur, dengan Kementerian Teknis, dengan DPR RI bahkan, sehingga alhamdulillah hari ini terutama dari sisi infrastruktur wilayah, seluruh jalan-jalan di Kabupaten Buton sudah dinikmati, teraspal, menggunakan aspal Buton. Kemudian ya sejak 2013 kita udah pakai aspal Buton, jadi jalan-jalan di kita APBD kita menggunakan aspal Buton. Infrastruktur pendidikan kita juga alhamdulillah udah standar sebagian besar. Rumah sakit kita juga sudah banyak dirujuk, sudah banyak yang ya rumah sakit di TPC di kabupaten itu sudah cukup membanggakan. Tenaga ahlinya, tenaga dokter spesialis juga lengkap kita semua. Di bidang pertanian, perikanan semua kita dorong. Meskipun hari ini sejak diskusi saya dengan Pak Umar, bagaimana aspal Buton ini supaya bisa menjadi kebanggaan dan bisa dipakai secara nasional, kita mulai menerapkan dan meyakinkan semua pihak, para kepala daerah, para menteri, bahkan presiden, diyakinkan bahwa kita sudah saatnya menggunakan aspal Buton. Secara teknologi, kualitas nggak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Dan hari ini alhamdulillah presiden sejumlah daerah sudah menggunakan di Jawa, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, para jalan nasional banyak sudah menggunakan aspal Buton. Hanya memang dibutuhkan komitmen dari seluruh pemegang IUP ini untuk berproduksi supaya bisa memenuhi kebutuhan aspal nasional. Nah, itulah yang salah satu obsesi saya dengan Pak Umar waktu itu, dan kemudian ketika saya jadi bupati itu pun saya lanjutkan. Koordinasi sampai dengan hari ini terus kita lakukan. Karena di bawah koordinasi Bapak Menko Maritim Investasi yang ditugasi Presiden untuk memastikan bahwa bagaimana produksi dan suplai aspal Buton ke seluruh Indonesia ini bisa segera segera direalisasikan sehingga mengurangi impor dan menghemat devisa. Buton sudah bisa menyumbang ke nasional. Nah, alhamdulillah itulah cita-cita dan harapan masyarakat Buton, dan saya kira juga masyarakat Indonesia, bahwa kita bangga punya produk sendiri. Dan cukup untuk melayani seluruh Indonesia. Tinggal bagaimana komitmen para pemegang ini untuk produksi, dan teman-teman para investor yang berinvestasi di bidang pengolahan di smelternya. Wah, ternyata Tanah Buton ini aspalnya sangat membanggakan. Jadi mari kita sama-sama terus bantu doa, bantu dukung sehingga Tanah Buton ini bisa tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan aspalnya. Betul sekali. Wah, keren sekali pemirsa. Nah, terakhir nih Pak, saya mau minta pendapat Bapak tentang Sulawesi Tenggara yang dulunya cuma 4 kabupaten kota dan sekarang sudah berkembang pesat menjadi 17 kabupaten kota. Pandangan Bapak perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang ini bagaimana Pak? Ini sebuah perkembangan luar biasa. Tentu saja kita berikan apresiasi kepada para pendahulu, para kepala daerah sebelumnya, para gubernur sebelumnya yang terus meyakinkan pemerintah bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara ini terlalu luas. Kalau hanya 4 daerah, yaitu Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton. Nah, sejak reformasi memang tren untuk daerah-daerah minta
dimekarkan istilahnya atau dibentuk daerah otonom baru itu seluruh Indonesia, dan saya kira itu sangat positif. Kenapa? Itu akan secara otomatis membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.